Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Karimatul Khofifah dan mahasiswa Pendidikan Matematika UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran metode numerik Gauss-Seidel. Pendahuluannya, teknik iterasi jarang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear berukuran kecil, karena metode-metode langsung seperti metode eliminasi Gauss lebih efisien daripada metode iteratif. Akan tetapi, untuk sistem persamaan linear berukuran besar dengan persentase elemen 0 pada matriks koefisien besar, teknik iterasi lebih efisien daripada metode langsung dalam hal penggunaan memori komputer maupun waktu komputasi. Dengan metode Gauss-Seidel, galat pembulatan dapat diperkecil karena dapat meneruskan iterasi sampai solusi seteliti mungkin sesuai dengan batas galat yang diperoleh. Selanjutnya, di dalam metode iterasi Jacobi, pada materi sebelumnya, nilai X1 yang dihitung dari persamaan pertama tidak digunakan untuk menghitung nilai X2 dengan persamaan kedua. Demikian juga nilai X2 tidak digunakan untuk mencari X3, sehingga nilai-nilai tersebut tidak dimanfaatkan. Lalu pada metode Gauss-Seidel, nilai X dari persamaan pertama itu digunakan untuk mencari X kedua untuk persamaan kedua. Sebenarnya nilai-nilai baru tersebut lebih baik dari nilai-nilai lama. Di dalam metode Gauss-Seidel, nilai-nilai tersebut dimanfaatkan untuk mengikuti variabel berikutnya, yaitu pada contohnya, di sini saya mempunyai contoh penyelesaian pada metode iterasi Jacobi. Nah, sebelumnya, kalau di metode Jacobi, dicoba estimasi awal X, Y, Z itu 0. Untuk mencari X aksennya, itu X aksen diperoleh nilai 1,667. Lalu Y2 ini di sini tidak digunakan X1 ini yang baru X aksen tidak digunakan pada iterasi selanjutnya, yaitu untuk mencari Y aksen. X aksen tidak digunakan untuk mencari Y aksen. Lalu pada iterasi Jacobi itu untuk menghitung Y aksen itu menggunakan pada estimasi awal. Selanjutnya di sini saya mempunyai contoh tentang penyelesaian menggunakan iterasi Gauss-Seidel. Di sini saya mempunyai 3x plus y min z sama dengan 5, 4x plus 7y min 3z sama dengan 20, 2x min 2y sama dengan 5z plus 5z sama dengan 10. Sebelum menggunakan iterasi metode Gauss-Seidel, biasanya kita mencari apakah nilai, semisal kita mau cari 3x, nilai x, berarti nilai y sama z itu tidak boleh lebih besar daripada 5. Terus pada ini, pada 4x persamaan 4x plus 7y min 3z, kalau kita mencari nilai y, berarti nilai x dan nilai z-nya juga tidak boleh lebih besar dari 20. Lalu selanjutnya, untuk mencari nilai x-nya, yaitu kita pindah ruaskan 3x-nya tetap di sini, kita pindah ruaskan menjadi 5 min y plus z.
Berarti X-nya sama dengan 5 min Y plus Z per 3 dibagi 3, kan tadi 3X. Lalu kita masukkan nilai awalnya. 5 min 0, ini estimasi awalnya YZ-nya sama dengan 0. Kita cari Y aksennya sama dengan 5 min 0 plus 0, karena di sini Y sama Z-nya estimasi awalnya 0 sama dengan per 3, yaitu diperoleh 1,667. Dari hasil ini, X aksen, kita lanjutkan untuk mencari Y aksen dengan mensubstitusikan nilai X aksennya, yaitu Y aksen sama dengan, tadi kan ini 20 kita mencari Y, berarti 20 min 4X plus 3Z per 7. Ini berarti kita masukkan nilai 20 min 4. Nah, X-nya itu kita ganti dengan nilai awal ini. Dari kita yang peroleh ini, X aksennya kita masukkan di sini plus 3Z. Z-nya tetap 0 karena kita belum mencari Z aksennya. Dibagi 7, yaitu diperoleh 1,90467. Lalu bedanya pada metode Gauss-Jacobi, yaitu nilai X-nya ini tetap menggunakan 0. Z-nya juga tetap 0. Lalu langkah selanjutnya yaitu menghitung Z aksen dengan mensubstitusikan nilai X aksen dan Y aksen. Dari yang kita peroleh X aksen ini sama ini Y aksen, kita cari Z aksen dari persamaan ini, yaitu berarti 10 min pindah ruas. Kita cari Z, berarti 10 min 2X pindah ruas min 2X min 2Y pindah ruas plus 2Y. Berarti 10 min 2X plus 2Y dibagi 5. Ya, kita masukkan nilainya 10 min 2, ini harusnya aksen ya, 2X plus 2Y aksen, karena kita menggunakan dari hasil yang kita cari ini. Berarti min 10 min 2 dikali X aksennya ini 1,667 plus 2 Y-nya itu Y aksennya 1,90467 dibagi 5. Kita peroleh 9524. Itu iterasi pertama. Selanjutnya iterasi kedua, X aksen itu 5 min Y aksen plus Z aksen per 3. Kita masukkan 5 min Y aksennya tadi itu ini, menggunakan ini Y aksen, berarti 1,90467 plus Z aksen ini 2,09524 dibagi 3, kita peroleh 1,73016. Selanjutnya yaitu kita cari Y double aksen sama dengan 20 min 4 X double aksen, karena kita sudah mendapatkan X double aksen, plus 3 Z aksen, yaitu Z aksennya dari yang iterasi pertama itu, ini 2,09524. Ini kita masukkan 20 min 4 dikali 1,73016 plus 3 kali 2,09524 dibagi 7, hasilnya 2,7664. Kita lakukan juga pada Z double aksen, yaitu diperoleh 2,4154. Selanjutnya kita menghitung errornya. Pada error X itu rumusnya nilai double X-nya ini, nilai awal dikurangi nilai X aksen, itu nilai sebelumnya ini.
dikurang itu dibagi dengan nilai yang terbaru dikali 100%. Di sini X double aksen diperoleh 3,67%, lalu Y double aksen diperoleh 31,15%, yang Z double aksen diperoleh 13,22%. Lakukan hitungan dilanjutkan dengan prosedur yang sama sampai pada akhir diperoleh galat yang relatif kecil. Ini galatnya errornya masih terlalu besar. Caranya tetap kayak gini sampai galatnya yang relatif kecil. Lalu kita peroleh di sini ternyata nilainya untuk galat yang lebih kecil yaitu 0,000% itu X-nya di iterasi kita peroleh pada iterasi 10 dengan X itu 1,5060, Y-nya 31,1325, terus Z-nya 2,6506. Lalu pada kesimpulannya yaitu metode Gauss-Seidel lebih cepat untuk mencari sistem persamaan linier dengan ketentuan galat yang ditentukan dibandingkan Gauss-Jacobian. Jadi dengan menggunakan Gauss-Seidel kita lebih cepat untuk mencari X, Y, Z timbang dengan metode Gauss-Jacobi. Biasanya kalau ini kita peroleh iterasi ke-10. Pada metode Jacobi biasanya itu lebih banyak iterasinya. Sekian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.